Memori banding tersangka pembunuhan Yosua Ferdi Sambo atas pemecatannya hingga kini belum diterima Polri. Meski demikian, Polri telah menyiapkan sidang komisi banding yang akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo yang dipecat dengan tidak hormat dari Korps Bayangkara menyatakan akan mengajukan banding atas vonis tersebut. Namun hingga kini Polri masih belum menerima memori banding Ferdi Sambo. Sesuai mekanisme yang ada, Sambo memiliki waktu 21 hari kerja untuk menyerahkan memori banding. Meski demikian, Polri sudah menyiapkan sidang komisi banding terkait pemecatan Ferdi Sambo. Sidang komisi banding akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian, dari pihak Wapro sudah berkomunikasi dengan Ifkom Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati bintang 3. Dan secepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Sementara itu, 2 tersangka menghalangi penyidikan dalam kasus Brigadir Joshua, Kompol Cukutranto dan Kompol Baikuni Wibowo juga dipecat tidak dengan hormat. Ikuti jejak mantan atasannya, keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka obstruction of justice, Brigjen Hendra Kurniawan mengaku ditipu Ferdi Sambo. Dalam BAP kode etik, Brigjen Hendra diminta menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi menggunakan private jet. Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, mengaku telah ditipu oleh tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo. Hal itu diungkapkan Hendra Kurniawan dalam berita acara perkara pemeriksaan etik. Brigjen Hendra yang kini menjadi tersangka obstruction of justice mengaku diutus oleh Sambo untuk menemui keluarga Brigadir Yosua di Jambi untuk memberikan penjelasan kepada pihak keluarga. Ia pun berangkat ke Jambi dengan menggunakan private jet. Dalam BAP, Hendra menyampaikan pada 11 Juli 2022 sekitar pukul 8 pagi ia bersama Kombes Nurpatria, Kombes Susanto dan AKP Rifaizal Samuel menemui Ferdi Sambo di ruang kerja. Saat itulah ia mengaku mendapat perintah atas skenario pembunuhan Brigadir Yosua yang dimainkan oleh Ferdi Sambo. Sementara itu, istri Brigjen Hendra Kurniawan, Sailysyah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini bisa menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kuasa hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak dan mantan kuasa hukum Barada Richard Eliezer dilaporkan atas kasus dugaan berita bohong atau hoax. Menanggapi laporan tersebut, keduanya berencana akan melakukan pelaporan balik. Kamarudin Simanjuntak dan Deoli Payumara dilaporkan Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin. Keduanya yang kerap mengeluarkan pernyataan yang menuai sorotan dilaporkan atas dugaan penyebaran informasi bohong terkait pembunuhan Brigadir Joshua. Rabu 31 Agustus lalu, Ketua Umum Aliansi Advokat Anti Hoax Zakirudin resmi melaporkan Deoli Payumara dan Kamarudin ke Barreskrim Polri. Terkait hal tersebut, Deoli Payumara justru menanggapi santai pelaporan dirinya yang dinilai menyebar keterangan palsu terkait adanya hubungan khusus antara tersangka istri Ferdi Sambo dengan tersangka Kuat Ma'ruf. Aja menanggapi santai aja. Anda kalau menyatakan pendapat di muka umum kan bebas kan? Setiap orang punya hak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kan? Hak menyatakan kebebasan merangkai fakta-fakta. Dari clue-clue yang disampaikan oleh Eliezer kan kita merangkai fakta-fakta. Kita kan pengacara, sehingga kita merangkai fakta-fakta, menganalisa. Ya kan itu adalah hasil dari analisa dan fakta yang kita rangkai dari kejadian-kejadian yang ada di TKP di Magelang sana. Itu analisa. Tapi kita tetap menduga, sama seperti Komnas HAM menduga, kami juga menduga.
Sementara itu, kuasa hukum Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak dilaporkan karena dinilai menyebarkan pernyataan berita bohong mengenai kondisi lukatan sayat pada jenazah almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Pelapor menilai pernyataan Kamarudin merupakan pembentukan opini dan menyerang kepentingan personal. Atas pelaporan tersebut, Dioli Payumara berencana akan melaporkan balik Aliansi Advokat Anti Hoax ke Polres Jakarta Selatan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sidang kode etik terhadap 4 perwira tersangka obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir Yosua akan kembali digelar hari ini. Masih ada 4 dari 7 perwira polisi anak buah Sambo yang belum disidang etik. Kita akan membahasnya dengan Kabar Reskrim 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Mbak Lisa. Pak Ito, Anda melihat ada 7 perwira yang diduga melakukan obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Yang pertama, untuk sidang kode etik ini kan dibagi 2 ya. Yang pertama itu adalah yang diduga terlibat langsung pada saat kejadian, membersihkan tempat TKP, kemudian menghilangkan barang bukti, merusak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang tidak terlibat langsung, karena pada saat skenario itu sudah dibuat, kemudian diteruskan dengan pemanggilan daripada fungsi-fungsi terkait seperti dari lapor ya, kemudian dari Inavis dan lain sebagainya. Mereka sebetulnya tidak tahu ya bahwa itu sudah ada skenario yang dibuat, hingga ini akan menjadi satu pertimbangan dari penyidik apakah betul-betul yang dilakukan itu pertama adalah atas dasar perintah atau atas dasar arahan dari seseorang, kemudian yang kedua apakah yang bersangkutan itu melakukan secara inisiatif ya, karena royal dan lain sebagainya, ataukah yang bersangkutan tidak berani menolak ya perintah. Tentunya ini nanti akan digali di dalam sidang. Jadi di sini kalau yang terlibat secara langsung, otomatis untuk perbuatan obstruction of justice ya dan menghilangkan barang bukti sesuai pasal 223 itu juga kemungkinan besar akan diteruskan di sidang pengadilan pidana. Sedangkan untuk yang tidak terlibat langsung itu mungkin bisa dikenakan untuk sidang sanksi untuk pelanggaran kode etik yang ringan. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang dan yang berat. Tentu dari 97 orang ini berbeda-beda ya Mbak ya, untuk sesuai peran yang dilakukan oleh mereka, sesuai dengan motif yang dilakukan oleh mereka. Saya kira mungkin itu nanti dari ketua sidang juga akan mempertimbangkan. Selain itu mereka juga mempunyai hak banding semuanya. Nah, nanti di hak banding itu kalau ada bukti-bukti tambahan yang menguatkan bahwa memang yang bersangkutan itu melakukan satu perbuatannya bukan atas dasar keinginannya, tapi atas dasar tekanan, perintah ataupun arahan, tentunya akan menjadi pertimbangan bagi pimpinan Polri, karena kan ini pun juga tidak bisa dilepaskan dari jasa-jasa mereka karena mereka menjadi anggota Polri ya. Jadi bukan hanya dari kesalahan ini saja. Demikian Pak. Pak Ito, kalau misalkan untuk mengenai sanksi kode etik ringan dan kode etik berat, ini kalau sanksi beratnya seperti apa, sanksi ringannya seperti apa, Pak Ito? Yang jelas kalau berat itu PDH ya, pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau sanksi yang sedang atau ringan itu demosi. Demosi itu biasanya penundaan pangkat, penundaan untuk mengikuti pendidikan karir ya. Kemudian juga ditempatkan di tempat yang tidak strategis ya, atau ditempatkan di tempat khusus yang memang yang bersangkutan itu adalah sebetulnya tempat yang istilahnya tidak operasional ya. Itu memang sudah diatur dalam Perkap Kapolri nomor 7 nomor 6 tahun 2022 ya, nomor 7 sorry. Baik, Pak Ito, ini kan sidang kode etiknya terbagi 2. Yang pertama yang sudah dilalui salah satunya adalah Ferdi Sambo, ini yang diduga terlibat langsung. Dan yang hari ini adalah ada 4 perwira yang diduga tidak terlibat secara langsung. Nah, berbicara mengenai surat yang sudah dikeluarkan oleh Ferdi Sambo yang menyatakan anak buahnya ini tidak terlibat. Nah, ini apakah adanya mungkin pertimbangan untuk meringankan ke 4 perwira yang akan disidang kode etik pada hari ini?
baik sebagaimana sidang-sidang di pengadilan pidana. Semua ini tentu nanti akan dicocokkan dengan saksi-saksi yang ada. Mereka kan bersama-sama ya, di sana ya. Jadi karena mereka bersama-sama, maka orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut atau klaster tersebut itu nanti akan ditanya. Dan nanti dari keterangan saksi-saksi itulah yang akan menjadi pertimbangan daripada ketua sidang KKEP ini untuk bisa memutuskan apakah yang bersangkutan itu dikenakan untuk jenis sanksi pelanggaran berat ataukah hanya pelanggaran sedang atau bahkan pelanggaran ringan. Saya kira itu mekanismenya demikian ya Mbak ya. Pak Ito, Brigjen Hendra Kurniawan ini sempat menyampaikan mengaku ditipu Ferdy Sambo pada saat ia diperintahkan untuk datang ke Jambi dan menjelaskan kepada keluarga dari almarhum. Nah, kalau misalkan dari pernyataan Brigjen Hendra Kurniawan, apakah nantinya dari penyidik ataupun dari sidang kode etik sendiri akan meng-cross-checknya dengan tersangka lain atau seperti apa Pak Ito? Pasti ya, pastikan dilihat bukan hanya dari pengakuan saja, tapi dari perbuatan yang bersangkutan kan nanti akan diurut ya, akan dicermati oleh penyidik ya. Kemudian apakah betul itu hanya pernyataan yang bersangkutan untuk mungkin ya bisa menyampaikan alibinya, tetapi ini pun juga akan menjadi pertimbangan kalau memang yang dilakukan yang bersangkutan itu memang tidak diketahui ya atau terperdaya ya dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Pasti nanti penyidik akan menilai secara cermat hingga akan dipertimbangkan keputusannya bagaimana. Tetapi tentu kita ingat bahwa dalam peraturan Kapolri tersebut disebutkan bahwa setiap anggota yang dijatuhi hukuman kalau tidak terima dia bisa mengajukan banding. Nah, jadi nanti di sidang banding ini tentunya ada hal-hal yang mungkin bisa dipertimbangkan apakah permohonan bandingnya itu diterima atau tidak. Kalau tidak, yang jelas di sana sifatnya memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Jadi kalau sudah di PTDH, ya kemudian disiapkan upacara untuk pelepasan atribut-atribut dan pakaian yang bersangkutan untuk kembali ke masyarakat sipil. Itu yang biasanya berlaku demikian, Pak. Berbicara mengenai banding, Pak Ito, mereka yang sudah mengajukan banding kan diberikan waktu kurang lebih 21 hari. Namun ketiga perwira ini belum mengajukan memori banding. Nantinya jika memang sudah melebihi batas waktu 21 hari, apa yang akan terjadi, mekanismenya seperti apa, Pak Ito? Ya, bandingnya ditolak, Mbak. Kan diberi waktu 3 hari ya. Kalau 3 hari mereka belum membuat memori banding, berarti bandingnya ditolak dan mereka keputusan yang pertama itu dianggap sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Jadi tidak ada lagi hak banding. Karena setelah 3 hari ini kan kemudian nanti selama 30 hari itu dari pihak komisi KKEP mempelajari, itu paling lama ya, paling lama. Nah, kemudian nanti baru dilakukan sidang banding. Jadi kalau selama waktu memori banding itu tidak dimanfaatkan atau tidak dilakukan, berarti dianggap bahwa apa yang diputuskan itu sudah diterima oleh yang bersangkutan dan tidak mengajukan keberatan. Demikian, Pak. Baik, Pak Ito tahan dulu, dan pemirsa ini kita akan bergabung kembali dengan rekan kami Nadia Valeri di Mabes Polri. Selamat siang Nadia, apakah keempat perwira sudah tiba di sana untuk menjalani sidang etik hari ini? Ya, selamat siang Alista dan juga pemirsa. Untuk pantauan kami saat ini di gedung Transnational Crime Center Mabes Polri, Jakarta Selatan. Tadi sudah ada beberapa anggota Komisi Kode Etik Polri yang memasuki gedung TNCC Mabes Polri untuk mengawal jalannya sidang etik pada hari ini. Namun untuk para tersangka ataupun tersangka Kombes Agus Nurpatria yang akan menjalani sidang etik pada hari ini belum ada konfirmasi apakah yang bersangkutan sudah memasuki ruangan sidang etik ataukah juga masih menunggu dan masih dalam perjalanan menuju ke gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Untuk persidangan hari ini hanya digelar untuk satu tersangka saja, Alista dan juga pemirsa, merupakan Kombes Agus Nurpatria, mantan KDNA Ropaminal Divisi Propam Polri, yang diduga memiliki beberapa peran dalam pengerusakan dan juga pengambilan CCTV di sekitar TKP pembunuhan di Duren 3, Jakarta Selatan. Selain mengambil CCTV yang merupakan alat bukti vital dalam penyidikan perkara pembunuhan Brigadir Joshua, namun Kombes Agus Nurpatria juga diduga memiliki peran yakni bersama-sama dengan Brigjen Hendra Kurniawan
mantan Karopaminal Divisi Propam Polri terbang ke Jambi untuk menemui keluarga dari almarhum Brigadir Joshua, di mana keduanya melarang pihak keluarga untuk mendokumentasikan penyerahan jenazah Brigadir Joshua dan juga mereka memberikan informasi palsu terkait dengan adanya adu tembak antara Brigadir Joshua dan juga Barada Richard Eliezer serta dugaan tindakan asusila ataupun pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Rencananya hari ini Komisi Kode Etik Polri akan memutuskan sanksi apa yang akan diberikan kepada Kombes Agus Nurpatria, di mana Kombes Agus Nurpatria ini sudah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice ataupun dugaan merintangi penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua, sehingga setelah diproses secara kode etik nantinya Kombes Agus Nurpatria juga akan menjalani persidangan dan akan diputuskan apakah terbukti melanggar sesuai dengan pasal persangkaan, yakni pasal 49 UU ITE dan juga pasal 221 KUHP, di mana ancaman hukumannya ini bahkan mencapai 10 tahun penjara. Ya, Arlista. Baik, terima kasih banyak Nadia Valira atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.